Perkenalkan, nama saya Aditya Panji Nugroho, beralamat di Dusun Malian, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan mengajar di MTS Al-Maliki Temanggung. Dengan data PPG sebagai berikut. Nomor peserta PPG 58092019798, NIM PPG 259011249503006. Dan data PPG sebagai berikut. Program studi pendidikan teknik informatika dan komputer, perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar. Pengelola pengawas UP Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Waktu UP Sabtu 23 Agustus 25 sesi 2. Pengelola UKIN Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan praktek mengajar TIK di kelas 8 MTS dengan materi perakitan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Happy? Senang? Ya, alhamdulillah kalau kalian sehat ya. Sebelum pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu, absensi. Semoga masuk semua. Akmalia, wah, Arsa, Atina, Bagus Joko. Di mana Bagus Joko? Sakit? Ya, sakit. Kita doakan semoga Bagus Joko lekas sembuh ya dan bisa kembali berkumpul dengan kita semua untuk belajar. Kemudian Citra Setia. Ya, sebelum kita belajar ya, kita tahu bahwa belajar itu sangat penting untuk masa depan kita, untuk bekal kita di hari nanti. Ketika kalian sudah bekerja, ketika kalian sudah lanjut usia nanti, sudah dewasa, sudah berkeluarga, ya ilmu yang kita dapatkan ketika belajar saat ini akan berguna, ya. Berguna buat keluarga kita, berguna untuk diri kita sendiri, dan berguna untuk masyarakat. Saya selalu mendoakan untuk kepada anak-anak semua, semoga ilmu yang didapatkan di sekolah ini bisa berguna untuk hari esok. Ya, makanya ketika kita di sekolah, jangan malas belajar, terus gali informasi, terus gali pengetahuan, manfaatkan semua fasilitas yang ada di sekolah untuk belajar kalian. Sebelum masuk ke materi, nah kita kembali flashback ke materi minggu lalu. Ya, kita kemarin belajar tentang apa? Instalasi komputer ya. Kalian masih ingat ya cara instalasi komputer? Nah, kalau masih ingat saya tes. Ya, ini harus ada tesnya. Siapa tahu ada yang lupa. Ya. Sebutkan 3 macam aplikasi yang sering kita pakai saat ini. Jenisnya. Siapa yang tahu? Ya, ada freeware, ada berbayar, ada trial. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari aplikasi freeware?
Benar sekali, yaitu perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Tidak perlu membayar, tinggal unduh atau download, tinggal pakai install, nggak ada bayar-bayaran. Enak ya. Contohnya apa? Contohnya siapa yang tahu? Ya, ada WhatsApp, ada Google Chrome, ada Mozilla, ada CapCut PC, ada Picasa, dan lain-lain yang gratis banyak sekali. Kemudian selanjutnya aplikasi yang berbayar. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya aplikasi berbayar? Ya, betul sekali. Ada Microsoft Windows, ada Office, ada PowerPoint, ya. PowerPoint, MS Word, Excel itu termasuk dalam Microsoft Office. Kemudian ada Adobe Photoshop, itu yang berbayar. Kemudian ada yang namanya aplikasi trial tulisannya, atau percobaan. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Berikut contohnya. Itu adalah contoh aplikasi trial. Maksudnya gimana? Sekarang bisa dipakai dulu, nanti setelah kita terbiasa menggunakan atau beberapa hari setelah dipakai, kita baru harus membayar. Itu namanya aplikasi trial. Coba dulu sebelum membeli, istilahnya ya. Lanjut, kemudian cara installnya. Ya, siapa yang masih ingat cara install aplikasi di komputer? Ya, betul sekali. Ya, ternyata kalian masih ingat ya pelajaran minggu lalu, yaitu tinggal klik file berkode atau berekstensi exe. Nah, tinggal diklik, ikuti petunjuknya, langsung terinstall dan bisa digunakan. Oke, setelah mengingat-ingat pelajaran minggu lalu, kita masuk ke pelajaran ke materi inti, yaitu perakitan komputer, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana merakit komputer, namun di komponen-komponen yang paling sederhana dulu, yaitu RAM dan hard disk. Tujuannya adalah agar kalian nanti di rumah atau dimanapun kalian berada, kalian bisa memasang atau bisa membantu komputer orang tua kalian jika ada error, hard disknya bermasalah, atau komputer milik teman kalian RAM-nya bermasalah, ya. Kalian bisa membantu. Ya, ini adalah wujud kecintaan kita, kecintaan kalian terhadap apa? Kepada siapa? Kepada teman-teman kita. Jadi ilmu kita yang kita dapat di kelas ini bisa kita terapkan nanti, walaupun hanya sekedar merakit komputer. Ada teman, wah, sepertinya RAM komputer saya error, rusak. Nah, sini tak bantuin masang. Nah, kalian bisa masang. Itu wujud penghargaan kalian, cinta kalian terhadap teman-teman kalian, ya, kepada tetangga kalian jika ada komputer rusak, ya. Harapannya seperti itu. Kalian bisa memasang komputer. Jangan buta-buta banget terhadap komputer. Dalam pembelajaran nanti kita akan belajar memasang RAM dan hard disk seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu tentang modul yang minggu kemarin sudah saya berikan. Ya, kemarin sudah saya berikan modul pelajaran untuk hari ini, yaitu tentang RAM dan hard disk. Siapa yang sudah mempelajari atau bisa menjawab apakah itu RAM? Ya. Ya, betul sekali. Ya, sudah mempelajari sebelum masuk di kelas ya. Bagus, terima kasih atas jawabannya.
Kemudian ada beberapa jenis RAM yang sering kita pakai. Ya. Siapa yang bisa menjawab beberapa jenis RAM yang saat ini sering kita pakai di komputer-komputer? Ya, lagi. Jenis utama RAM adalah RAM atau dinamis RAM dan RAM atau statis RAM. Ya, terima kasih atas jawabannya, bagus sekali. Benar 100%. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam hard disk. Ya, kita sering mendengar yang namanya hard disk adalah alat penyimpanan data. Kalau kalian punya foto, punya musik, punya video, disimpannya di dalam mana? Di dalam hard disk ya. Nah, di dalam hard disk itu ada 3 jenis hard disk yang sering kita pakai, walaupun beberapa sudah jarang ya, karena sudah dianggap terlalu tua dan kecepatannya juga kurang bagus, dianggap kurang bagus sehingga jarang dipakai. Namun harganya murah, yaitu HDD atau hard disk drive. Di dalam modul itu yang paling bawah ya. Ciri-cirinya adalah casingnya terbuat dari besi seperti ini. Nah, ini hard disk drive HDD seperti ini. Ada yang besar, oh, sak buku, sak ini ada yang segini, ada yang kecil, yang model agak baru seperti ini, kecil ya. Casingnya terbuat dari logam keras. Nah, namun kecepatannya kurang. Kemudian setelah itu dikembangkan lagi. Mengembangkan lagi, para ilmuwan mengembangkan hard disk model terbaru yaitu SSD. SSD itu lebih mahal harganya, ya. Namun casingnya lebih ringan, terbuat dari plastik. Bentuknya masih seperti ini juga. Ya, itu yang sering kita pakai saat ini adalah 2, yaitu HDD dan SSD. Kemudian ada lagi yaitu HHD atau hybrid. Nah, hybrid mengembangkan teknologi kedua-duanya antara SSD dan HDD ya. Kemudian sekarang kita lanjut saja langsung praktek bagaimana cara memasangnya. Namun sebelum memasang ada yang perlu kita perhatikan. Yang paling penting atau yang paling utama adalah tangan kalian harus bersih, harus kering. Sekarang saya tanya, kenapa tangan kita harus bersih dan kering? Ketika kita ngoprek-oprek komputer ini, kita mainan komputer, tangan kita harus bersih dan kering. Kenapa? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Kenapa tangan kita harus bersih dan kering ketika kita bongkar pasang komputer? Agar meminimalisir terjadinya konsleting atau kerusakan dalam komponen komputer. Kalau tangan kita basah, nah, pegang-pegang ini, pegang-pegang kabel, pegang-pegang ini konektor-konektor seperti ini, bisa terjadi konslet. Jadi pastikan tangan kalian bersih dan kering ketika kalian bongkar pasang ya. Apalagi ini harganya mahal. Kalian sudah di rumah membeli hard disk yang harganya mahal, yang 2 tera, mungkin 4 tera. Sampai rumah kalian salah masang gara-gara tangan kotor. Itu sayang sekali, sangat disayangkan. Kemudian saya juga berpesan pada anak-anak agar jangan takut memasang atau bongkar pasang komputer. Jangan takut. Kenapa? Karena sebentar. Ini biasanya orang-orang itu takut salah masang, takut salah jadi jeblok, meledak atau konslet atau rusak atau gimana ya. Makanya mereka nggak berani bongkar pasang komputer. Tapi untuk siswa Al-Maliki jangan takut. Karena colokan-colokan dalam komputer seperti ini ya, itu dibuat berbeda-beda oleh pabrik sehingga tidak akan terjadi kesalahan colok. Ya, misalnya ini hard disk, kita
kita mau pasang, misalnya mau salah dipasang di sini ya nggak bisa nyolok. Terus cari yang paling pas di mana? Oh ternyata ini paling pas. Atau misalnya gini, oh nggak pas. Wah kebalik ini gimana ini? Wah, oh ternyata kebalik jadi pas. Plek gitu ya. Nah begitu juga dengan yang seperti kemarin kita sudah melihat langsung namanya motherboard atau mainboard ya di dalam ini umpamanya besar. Sepertinya terlalu ribet, sepertinya rumit, padahal tidak. Kalau kalian mencari, bahkan tanpa diajari pun mencari colokan ini yang cocok dengan kabel, dicari mana yang paling cocok. Wah ini, oh nggak cocok, oh ini nggak bisa, oh ini ternyata bisa. Nah ternyata bisa, berarti benar kalian sudah berhasil memasang. Ya, gitu ya. Nanti kita akan langsung praktek berkelompok, kalian berdiskusi. Kalau kalian tidak bisa, silahkan diskusikan. Cari colokan yang paling pas dengan kabel ini. Namanya kabel apa ini? Ini kabel harddisk SATA. Ya, SATA itu kabel harddisk yang sering kita pakai kecil seperti ini. Kalau yang zaman dulu namanya ATA. ATA itu kabelnya lebar, tapi jarang kita pakai ya. Kita sering pakai ATA. Nah, kita praktek yang masang yang ATA dulu. Nanti kita berkelompok. Sekalian kita belajar masang monitor, kabel monitor di PC. Nah, untuk RAM, untuk memasang RAM ini bentuknya RAM seperti ini ya. Tadi teman kalian sudah menjawab jenis-jenis RAM, ada DDR ya, DDR1, DDR2 ya tadi ya sudah membaca ya. DDR1, DDR2. Nah, di RAM ini terbaca di sini ada tulisannya. Di sini DDR31 GB atau DDR3 1 GB ya. Jadi kalian kalau beli RAM harus disesuaikan dengan komputer kalian di rumah. Dibuka komputernya dibuka ya. RAM-nya di sini apa? DDR berapa? Jadi harus persis atau dibawa ke toko komputer. Pak, beli RAM yang seperti ini, DDR3 misalnya, gitu ya. Kalau selain itu pasti nggak bisa dipasang. Oke, sekarang maju dulu dari kelompok pertama yang paling pojok ke sini. Silakan. Kita akan belajar memasang RAM dan harddisk. Ya, maju. Wah, cewek-cewek nggak apa-apa, cewek-cewek jadi perakit komputer itu juga bagus. Ya. Sekarang kalian diskusikan bersama teman-teman ya. Ini coba dipasang, bisa enggak? Coba, yuk. Bisa nyolok enggak? Berarti bener lah. Nah. Udah bisa? Nah, ini teman kan sudah berhasil masang harddisk ya, langsung bisa. Gampang toh? Nah, sekarang masang RAM-nya ya. Sekarang pegang. Nah, kalau kira-kira barang sebesar ini, sepanjang ini, yang cocok masuk di mana? Nih, yang mana? Ya, oke. Nah, oke, sebentar ini nih, ini kan ada lubang. Nah, ini juga ada lubang. Nah, dipaskan posisinya. Enggak apa-apa. Nah, bisa. Nah, setelah terpasang ya, setelah terpasang gini,
ini harus dipencet dikit. Nah, ini ada kuncinya. Tik, tik, gitu ya. Bisa? Coba ulangi. Nah, misalnya gini, pencet keras saja. Tenang. Ini nih, gini. Nah, yuk ini kunci, bisa nggak? Bisa? Ya, ini teman kalian sudah berhasil memasang harddisk dan RAM. Sekarang coba pasang ini. Nah, kalian diskusikan sendiri. Ini adalah syarat agar komputer atau apa ya, LCD bisa nyala. Nah, ini di luar kalau itu. Coba gini. Nah, dicari dulu, diskusikan. Nah, bentuknya gimana? Enggak bakal salah karena colokannya beda. Bisa. Nah, ini buat ngunci ya. Nah, ini kuncinya diputar. Nah, oke. Ya, sekarang untuk ke monitor. Coba di mana? Ya, kuncinya. Nah, udah. Nah, ini teman kalian baru dijelaskan sebentar saja sudah langsung bisa memasang harddisk dan RAM ya. Itu menunjukkan bahwa cara memasang harddisk dan RAM atau merakit komputer itu mudah. Nah, kalian jangan takut jika di rumah komputer rusak terus bongkar-bongkar sendiri, jadi jangan takut. Ini langsung bisa teman kalian. Kemudian ini untuk mouse ya di sini. Mouse keyboard ini colok di sini. Nanti kalau ada mouse dan keyboard ya, cari aja colokan yang paling pas di sini mana. Colok ke pasti bisa. Ya. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, ini perakit komputer cewek-cewek 3 orang. Langsung alih kelompok 2 sekarang silakan maju. Ini kabel harddisknya. Ya, ini harddisknya. Silakan pegang, diskusikan mana yang paling cocok, dicolokkan. Ya. Karena nggak mungkin salah. Ya. Bisa? Nah, gampang loh. Kemudian ini silakan dicolokkan ke motherboard. Coba cari colokan yang pas. Bisa ya. Nah, ini kelompok 2 langsung bisa. Sekarang RAM. Nah, ini RAM-nya. Ini namanya apa? RAM apa? DDR3. Ukurannya 1 GB ya. Coba dipasang. Kira-kira kalau alat sepanjang ini yang paling cocok di mana? Ya, di mana coba. Nah. Awas. Nah, kemudian dikunci. Cara kuncinya tekan aja ini. Tekan bareng. Ini nih, pencet. Kenceng. Nah, terus ini dikunci. Untuk kabel monitornya ya. Ya, silakan pasang. Kalau kabel monitor itu di luar ya. Jadi buat anak semua yang namanya kabel monitor itu pasti nyoloknya di luar. Silakan cari yang paling cocok gimana. Kalau nggak bisa berarti kebalik. Nah, coba ini dilihat dulu bentuknya seperti apa. Ya, setelah kita tadi sudah belajar memasang RAM, harddisk, jadi kalian sudah tahu bagaimana caranya merakit komputer, itu basic-basicnya, itu dasar-dasarnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah praktek semua di depan dan semua berjalan dengan baik dan lancar, semua benar, semua bisa cara merakitnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas? Jelas semua? Jelas.
Paham ya? Ya, kan bisa kalau seandainya di rumah disuruh masang hard disk atau RAM atau kabel-kabelnya, paham ya? Sudah bisa? Semangat gua balik. Jadi seandainya kalian disuruh pasang kabel, hard disk, RAM di komputer di rumah, apakah kalian bisa? Bisa. Bagus ya. Jadi di rumah nanti kalian sudah bisa membantu-bantu komputer orang tua atau tetangga atau teman jika ada kendala. Di akhir pelajaran saya ingin menanyakan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Siapa yang bisa atau mempunyai kesimpulan? Ya, apa? Kesimpulannya apa? Ya, tangan tidak boleh basah ya, karena bisa beresiko komputer rusak karena konsleting ya. Kemudian siapa lagi yang punya kesimpulan yang bisa menjawab? Kesimpulannya apa? Ya, apa? Ya, tidak usah khawatir salah colok karena bentuknya berbeda-beda di dalam komponen komputer ini. Ya, itu kesimpulannya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kemudian untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar happy-happy, seneng-seneng, yaitu tentang editing video ya. Siapa yang suka bikin konten, suka upload video di sosmed, besok kita belajar bersama tentang editing video dengan menggunakan aplikasi yang sudah terinstal di komputer laboratorium ini ya. Namun sebelumnya mungkin kalian bisa membawa materi video mentah atau video yang sudah kalian rekam di rumah ya, dibawa ke sekolahan untuk bahan bahan editing, bahan belajar editing. Dan untuk penutup ya, kembali lagi saya sampaikan jangan patah semangat, terus belajar agar kelak kemudian hari kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi manfaat buat tetangga kalian, teman kalian, atau orang-orang di sekeliling kalian. Tetap semangat, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak boleh keluar dari kelas. Silakan keluar dari kelas secara tertib dan rapi. Ya, silakan.